Passion Wow Gaming. Nah, kali ini aku bakal sharing tentang Genshin Impact lagi. Kemarin kita udah bahas tentang apa sih yang harus dilakuin sebagai player baru dari Genshin Impact. Nah, kemarin udah aku kasih tips beberapa. Yang pertama, kita bisa ngerjain daily mission seperti yang ada di sini. Daily mission, oh bukan ini, salah, maaf guys. Nah, ini ada 4 daily mission yang masing-masing kita bisa mendapatkan 10 primo game. Apa fungsi primo game? Fungsi primo game untuk bisa melakukan gacha atau wish yang ada di sini. Kita lihat ya, ada di permohonan. Nah, 10 primo game. Jadi setiap kita nyelesain misi harian, kita bisa dapetin 10 primo game. Dan total dalam setiap hari kita bisa mendapatkan 60 primo game. Setelah kita nyelesain misi harian, kita bisa langsung ke Adventure Guild yang ada di masing-masing kota. Kalau Liyue, dia ada di daerah sini. Nah, ini Adventure Guild. Nah, setelah nyelesain misi harian bisa langsung ke sana. Kalau di Mondstadt, di kota Mondstadt, kita bisa teleport di sini dan langsung jalan ke sini. Nah, gitu. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang ini, original resin. Apa sih fungsi original resin nih? Nah, jadi dalam game Genshin Impact itu ada namanya original resin. Yang mana original resin itu kalau bahasa gampangnya apa ya, energi. Kalau ada pernah main game-game yang pakai energi, nah ini persamaannya kayak gitu. Jadi si original resin ini tadi itu bisa kita gunakan untuk banyak sekali. Bisa dipakai untuk grinding, farming. Biasanya sih untuk farming kita butuh apa nih sekarang? Kalau sekarang kita lagi mau ngebuild karakter, kita lihat contohnya CD Look. CD Look itu butuh apa aja waktu dia untuk nge-scan-nya. Nah, nih, CD Look butuh material ini. Di mana kita bisa dapetin material ini? Nah, ditemukan di alam liar saat malam hari. Ini nggak perlu original resin. Yang perlu original resin tuh biasanya ini, dua ini. Nah, benih yang menyulut pyro, material penguatan karakter. Nah, dijatuhkan oleh pyro Regisvine level 30. Nah, jadi fungsi original resin tuh untuk kita bisa ngupgrade karakter ataupun senjata. Nah, ini contohnya. Ini bisa kita dapetin kalau kita ngalahin si Pyro Regisvine. Begitu juga ini. Nanti ini bisa di craft. Nah, gitu. Jadi kita tentuin kita mau ngapain dengan original resin ini. Ada beberapa kegunaan. Yang pertama itu tadi yang udah saya sebutin, untuk nge-scan karakter, naikin level karakter. Nah, ini biasanya kalau kita ngelawan bos-bos besar, posisinya ada di macam-macam ya. Nah, ini yang pertama itu ada Pyro Regisvine. Ini posisinya di sini. Biaya pengambilan harta pakai 40 resin. Nah, setiap kita nyelesain atau selesai mengalahkan bos Pyro Regisvine ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam ini drop-dropan random ya. Biasanya dapat ini 3 buah, biasanya dapat ini 2 buah, biasanya mungkin dapat ini langsung 1 buah. Nah, ini tergantung level AR kita. Dan juga udah pasti bisa dapat yang ini, Everflame Seed kalau di Pyro Regisvine. Nah, untuk mengupgrade karakter di loop tadi kita butuh beberapa banyak tadi ini. Butuh sekitar berapa ya? Lupa saya tadi. Coba kita lihat karakter lagi.
SC karakter Diluc. Nah, butuh berapa lagi? Nah, butuhnya 12. Nah, sekali farming biasanya dapat 2, kalau nggak 3. Biasanya 2, kita ambil yang paling kecil. Nah, ini saya sudah punya 5. Jadi, untuk bisa nge-asken ke level 80 dan saya harus nge-upgrade AR juga, rank adventure ke level 40. Nah, sambil nunggu AR 40, saya bisa farming untuk persiapan upgrade Ascension si karakter Diluc ini. Nah, yang kedua, fungsi dari original resin itu bisa di upgrade senjata. Misal nih, kita mau upgrade senjata, oh butuhnya ini. Nah, ini didapatkan di domain biasanya. Nah, itu tadi kemarin kan saya udah ngobrol sharing tentang player baru itu harusnya membuka domain-domain yang tersedia. Nah, ini domainnya ada macam-macam. Biasanya setiap hari itu beda pasangannya, berpasang-pasangan. Setiap hari Senin, Kamis, Selasa, Jumat, Rabu, Sabtu. Itu biasanya sama. Nah, itu pembagiannya ada 3 itu. Ini kebetulan hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Ini kan pasangan. Dalam satu minggu tuh biasanya dia 2 pasangannya. Kalau Minggu semuanya ya. Minggu pasti kebuka untuk semua material Ascension, untuk senjata, buku talenta, itu semuanya bakal muncul pada hari Minggu. Tapi dari Senin sampai Sabtu itu cuma bisa peluangnya 2. Misal nih hari Rabu sama Sabtu. Jadi kita cuma bisa farming bit of Aerosidierite itu cuma hari Rabu sama Sabtu. Nah, kalau Minggu kan bisa semuanya. Nah, itu butuhnya berapa? 3. Nah, kita cari dari domain-domain tadi. Biasanya ini menghabiskan 160 resin. Nah, setiap domain biasanya, coba kita lihat ya, salah satu domain untuk nge-upgrade senjata. Biasanya di ini. Hari ini apa? Nah, ini yang tersedia di domain Hidden Place of Liansan Formula itu adalah Mistveiled Elixir. Nah, ini yang bisa kita dapetin kalau kita masuk ke domain ini. 100 XP, Adventure XP ini gunanya untuk adventure rank kita. Makin sering kita ngedapetin Adventure XP, makin cepat adventure rank kita naik. Bisa dapat juga Mora yang nggak seberapa lah ya. Bisa juga dapat Friendship XP. Friendship XP ini setiap karakter yang kita gunain itu bakal dapat ini sebanyak 15 penambahannya dalam setiap masuk domain. Nah, terus juga ini Mistveiled Elixir. Nah, ini material untuk ascension senjata tadi. Nah, kalau si Diluc tadi kebetulan hari Rabu sama Sabtu. Jadi hari ini nggak bisa. Nah, coba kita lihat yang karakter bisa dipakai untuk hari ini. Coba kita lihat karakter. Senjata si Zhongli. Coba kita enhance. Nah, ini sama juga. Hari Rabu, Sabtu, sama Minggu. Hari ini juga belum bisa. Jadi kita skip dulu. Selain untuk upgrade ascension senjata, upgrade ascension karakter, upgrade ascension talenta. Nah, ini ada biasanya di setiap karakter itu punya talenta. Ini yang kadang kita lupa, gak kita naikin. Padahal ini sangat penting. Nah, jadi penting banget untuk teman-teman di upgrade untuk skill atau talenta bertarung. Skill atau talenta bertarung yang mana? Bisa kita lihat di sini. Ini namanya basic attack. Ini elemental skill. Dan ini adalah elemental burst. Nah, itu. Jadi setiap karakter
itu bisa di upgrade maksimal sampai level 10. Itu kalau konstelasi 0 dan maksimal levelnya 13 dalam setiap talenta yang dimiliki karakter. Nah, itu. Nah, jadi kita belum bisa nih ngupgrade karena baru bisa hari Rabu untuk upgrade senjata, untuk upgrade talentanya. Coba hari ini buku ini untuk upgrade talenta hari ini bukunya apa? Nah, ini Selasa, Jumat, Minggu. Nah, kebetulan bisa kita farming untuk naikin talenta si Diluc. Nah, itu dia. Nanti kita bisa langsung masuk ke domain untuk test drive langsung. Kita coba ke salah satu domain, kita coba langsung test drive untuk bisa langsung praktek apa sih domain. Nah, ini jadi yang tersedia untuk hari ini adalah Boreal of World Broken Fang. Ini untuk material Ascension senjata. Ini juga untuk material Ascension senjata. Nah, untuk talenta juga pasti bakal kebuka. Jadi dalam satu hari itu 2 domain tersedia untuk upgrade, untuk bisa mengupgrade, atau yang tersedia untuk kita farmingin, untuk kita grindingin. Nah, itu dia. Bisa kita langsung ke sini karena kita mau naikin talentanya si Diluc. Nanti saya skip aja. Oke, di sini kita langsung masuk ke domain Forsaken Rift. Langsung kita farming. Nanti saya skip aja. Nah, ini teman-teman, saya udah selesai nyelesain tantangannya. Kita tinggal ambil hadiah dari domain ini, Forsaken Rift ini. Nah, jadi dalam setiap kita nyelesain domain ini, buku talenta yang setiap harinya bakal buka 2 domain yang akan tersedia buku talenta, kita bakal dapetin buku talenta ini. Nah, Guide of Resistance, kebetulan ini saya untuk persiapan upgrade si talentanya si Diluc. Nah, itu kita keluar domain dulu. Nah, itu tadi teman-teman, salah satu fungsi resin kita bisa masuk ke dalam domain dan bisa ngambil buku talenta. Nah, domain di sini itu ada banyak teman-teman. Bisa kita lihat pembagiannya di sini. Domain di sini cukup banyak ya. Bisa kita hitung ada 1, 2. Oh, salah. Ada banyak teman-teman untuk domain ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 totalnya. Ini masih ada yang belum saya buka domain. Ada 10. Jadi totalnya ada 2 domain untuk Ascension senjata, 2 domain untuk Ascension talenta, dan sisanya domain untuk ini apa namanya, lupa saya, satu lagi untuk artefak. Nah, jadi di setiap karakter itu pasti ada artefaknya. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya bakal saya bahas tentang karakter dan apa aja sih yang ada di dalam karakter itu. Nah, ini silakan jika suka lihat videonya silakan di like,
komen, dan jangan lupa di subscribe, share juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih juga untuk like. Terima kasih untuk komen, dan terima kasih untuk dislike-nya juga mungkin. Saya Roid dari channel Raw Gaming undur diri. See you next video. Bye bye.